Rasulullah, ya, apakah berhubungan dengan istri itu ibadah? Kata Nabi, ibadah kau dapat pahala. Itu kan hubungan kelamin, kau dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semua, sehat? Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi batas. Kalau hendak berbalas pantun, jangan menengok kertas. Anak raja menangkap merpati. Merpati ditangkap di Pekanbaru. Menengok wajah Pak Bupati. Ingat saya Pak Herman Deru. Allahumma sholli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Pembina Yayasan beserta pengurus, Ketua Pengurus Masjid yang kita muliakan, para habaib bil khusus Habib Mahdi bin Syihab, guru-guru kita bil khusus Al-Mukarram Ustadz Kemas Ali. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ceramah di rumah sakit, di masjid yang ada di dalam rumah sakit biasa, tapi ceramah di masjid yang punya rumah sakit baru di Gumawang. Jauh sudah berjalan, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat, macam-macam yang dilihat. Tapi apa yang saya lihat di Kecamatan Belitang, di Gumawang, cerita ini mesti disebarkan ke seluruh Nusantara, supaya saudaraku dari Sabang sampai Papua tidak hanya sekedar membangun masjid, tapi ada yayasannya dan punya program-program sampai 16 program. Klinik 1, klinik 2, SDIT, SMPIT, Madrasah Sanawiyah, Badan Amil Zakat, SMK, Muslimat, pokoknya banyak, bolak-balik dihafal, tak hafal-hafal. Jadi saya mengajak kepada seluruh pengurus masjid se-Indonesia yang selama ini hanya seminar ke seminar, yang selama ini pembekalan sudah bagus, tapi kalau mau melihat aksi yang nyata, saya sudah sampai melihat rumah sakitnya, karyawannya lebih 300 orang, lengkap dengan unit gawat darurat, lengkap dengan pelayanan COVID-nya. Maka tidak ada yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada orang selama ini memahami namanya dakwah itu ceramah, yang namanya dakwah itu tausiah, yang namanya dakwah itu khutbah, ada satu lagi dakwah, dakwah melalui rumah sakit. Kenapa dakwah melalui rumah sakit ini lebih efektif? Karena orang di rumah sakit itu sejengkal dari malaikat maut. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang kaya, pejabat, pengusaha, rakyat jelata, kalau sudah masuk rumah sakit, maka harapan sudah tak lagi lama. Di saat dia terbaring di unit gawat darurat, di ruang ICU, disitulah kesempatan untuk mendakwahi dia. Betul? Jadi siapa yang mau ceramah,
pergilah ke rumah sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceramahi orang sehat itu biasa, tapi siapa yang dijenguk saat dia sakit, itu kesannya luar biasa. Melihat orang ketika dalam keadaan tenang, senang, kenyang, biasa, tapi ketika kita jenguk saat kemalangan, saat meninggal, itu menjadi kesan yang luar biasa. Pak Bupati, berkesan pertemuan kami pertama kali ketika 40 hari almarhumah, mudah-mudahan ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Orang-orang tua yang sudah mendahului kita, kawan, sahabat, tetangga, jiran, kawan sekolah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang ada ditinggalkan dalam kesabaran, yang sudah mendahului kita diberikan kelapangan, diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kemari saya diajak mampir singgah sebentar, ada satu ruangan. Saya lihat makanan, minuman, kue-kue lengkap. Saya sangka untuk makan kue, rupanya mau melihat presentasi bahwa ada tanah wakaf 13,5 hektar sudah diletakkan batu pertama, membangun pondok pesantren. Di sana ada tahfiz Quran, anak-anak akan dididik, cantik, megah, indah, lengkap dengan bangunannya, gambarnya sudah kami lihat. Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini terwujudlah pondok pesantren yang besar ini. Kata Habib Mahdi tadi, peletakan batu pertamanya sudah diletakkan oleh Pak Gubernur, Pak Haji Erman Deru. Kata Habib Mahdi, 5 tahun lagi Ustadz Somad akan datang. Saya pikir nampaknya malaikat maut mesti menunda kematian. Mana bisa umur ditunda-tunda Pak Ustadz? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walau sesaat. Betul, tapi ada hadis mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin sering-sering menyambung tali silaturahim. Abdul Somad datang ke kecamatan Belitang, saya mau belok ke Belitung aja, lalu kemudian sampai di Gumawang, maka niat utamanya bukan ceramah, niatnya adalah menyambung tali silaturahim. Ada yang menarik dari kata sambutan Pak Bupati tadi, kami berbeda untuk bersama. Berbeda, macam-macam warna-warni, tapi justru dengan perbedaan itu bisa hidup bersama, membangun masjid, membuat yayasan, membuat program-program. Ini yang perlu. Di kota besar, megah, mewah, cantik masjidnya, tapi ternyata karpetnya masih hutang. Tapi di tempat kita, saya pertama sampai, saya tengok sawah cantik indah, padi, ada sungai, ada mata air. Ini apa nih Habib Mahdi? Kata Habib Mahdi, ini kecamatan Pak Ustadz. Ini yang sedang kita lihat ini adalah awalnya desa, tapi di sini masyarakat bisa membangun sebuah peradaban baru, tapi berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah semua berawal dari masjid. Ada rumah sakit, tak punya masjid. Ada universitas, tak ada masjid. Ada kantor pejabat, masjidnya hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Tapi di tempat kita semua berawal dari masjid. Rumah sakit nyusul, sekolah tahfiz Quran datang belakangan. Pertama sekali dibangun adalah masjid. Ini mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Bahkan di dunia ini
bangunan yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin, bangunan yang pertama dibangun, wudi'a linnas, yang pertama dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, itulah dia Masjidil Haram. Setelah dibangun Masjidil Haram, apa yang kedua ya Rasulullah? Masjid Nabawi. Belum, Masjidil Aqsa di Palestina. Kam bainahuma, berapa jaraknya? 40 tahun. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, satu ayat menceritakan itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Ada suatu tempat namanya Kuba, tidak ada hubungan sama Fidel Castro, itu Cuba. Sedangkan yang ini adalah pakai qaf, Kuba. Maka di sana Nabi sampai hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Maka 4 malam Nabi mampu mendirikan masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Hari Jumat Nabi bertolak menuju Yasrib, sebelum namanya berubah menjadi Madinah. Di sana mereka mewakafkan tanah. Nabi membeli tanah dan Nabi ikut mewakafkan. Padahal cukup sebagai Nabi, tapi dia ingin mendapatkan amal jariah sebagai orang yang berwakaf. Jadi Masjid Nabawi, tempat kita sholat di Madinah, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke Masjid Nabawi, bisa melaksanakan haji dan umrah, mengucapkan salam langsung di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang Arab Quraisy yang datang dari Makkah Muhajirin, ada suku Aus dan Khazraj yang bukan Quraisy yang ada di kota Madinah. Berbeda tapi bisa bersama. Jadi apa yang dibangun di Gumawang ini adalah cikal bakal kehidupan di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ini semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesibukan bulan puasa, lapar baru berbuka, capek, ini malam libur, malam Sabtu mestinya duduk di rumah bersama keluarga. Bapak Ketua DPRD datang, Bapak Bupati datang, Bapak Kades datang. Di mana-mana kadang Ustadz Abdul Somad ceramah, apa kata protokol? Yang kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Tapi alhamdulillah malam ini berkumpul bersama. Setiap langkah kita insya Allah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat insya Allah. Dosa hapus tapi hutang tak lunas. Alhamdulillah, setiap tapak-tapak kaki di masjid ini itu akan bersaksi nanti di hari akhirat bahwa orang ini pernah ke masjid. Ada orang ketika diperiksa catatan amalnya ke masjid masuk cuma 2 kali. Yang pertama waktu akad nikah, yang kedua waktu jenazah. Tapi masyarakat Gumawang, masjid sampai mau meletup tak muat. Di luar hampir jendela, mengintip ke kanan, mengintip ke kiri, mengintip dari tengah tak bisa karena kacanya berbunga-bunga. Seperti hatiku padamu. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda pula di atas. Anak-anak muda di atas. Inilah calon pemimpin bangsa masa depan. Mereka ini yang akan jadi bupati, jadi gubernur. Cuman agak lama sedikit, nantilah. Kalau dari mudanya sudah di masjid, suka pengajian, tertarik kepada tabligh akbar,
Tadi saya masuk dibawa dari belakang. Pas saya tengok, mana masjid yang dibangga-banggakan orang Gumawa? Mana masjid? Saya tengok, oh masjidnya rupanya di gang-gang kecil aja. Rupanya masuk dari belakang. Kenapa kita tidak masuk dari depan? Jawabannya sekarang, siapa yang sanggup menembus ini? Tak ada yang sanggup menembus. Jadi yang di belakang itu anak-anak muda pakai baju silat hitam. Rupanya hanya sanggup menembus dari pintu belakang saja. Dari depan sudah padat sepadat-padatnya. Yang saya pikirkan tadi lama waktu duduk, cemanalah orang ini sholat tarawih tadi. Sholatnya di sekitar Masjid At-Taqwa Pak Ustadz. Setelah itu kami pun datang berduyun-duyun. Kami sangka Ustadz Somad tarawih, rupanya dia tak tarawih. Saya bersama Habib Mahdi, bersama Ustadz Kemas Ali sudah tarawih di rumah Bapak Pembina. Kenapa Ustadz tak tarawih di sini? Kalau tarawih di sini khawatir tak ada yang menjaga, sibuk jamaah selfie. Tengok. Ini perlu dijelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menyangka masjid itu cuma untuk tempat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumat, tarawih, witir. Tapi ternyata masjid bukan hanya sebagai tempat sholat. Masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Ilmunya tidak hanya untuk orang tua. Sekarang banyak masjid isinya orang-orang tua semua. Judul pengajian itu-itu saja. Malam kemarin Sakratul Maut, malam kedua judulnya malam pertama di alam kubur. Tapi Masjid At-Taqwa di sebelahnya ada TK. Ustadz Somad, ini tempat pertemuan kita ini adalah TK Ustadz Somad. Inilah anak-anak yang dididik dari kecil sudah mulai. Kalau dia TK-nya di samping masjid, otomatis orang tuanya mampir ke masjid, anak-anaknya dibawa ke masjid, maka kepalanya sudah merekam, aku dulu sekolahnya di samping masjid. Maka sampai tua dia akan teringat dengan masjid. Sampai dia punya anak, punya istri, punya cucu, dia akan cerita, ayah dulu TK-nya di mana? Ayah dulu TK di samping belakang Masjid At-Taqwa. Di TK ayah itu dulu pernah mampir Ustadz tahun 2022. Siapa namanya ya? Almarhum Abdul Somad. Karena guru-guru mereka bercerita. Manusia adalah cerita. Kalau bahasa kampung kami, man make story. Manusia bisa membuat cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan cerita. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Qarun, cerita tentang Namrud, cerita tentang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kaya pernah punya jabatan, diamanahkan Allah jabatan, ujung tinta penanya berlaku, tanahnya luas 13,5 hektar, dia wakafkan fisabilillah, lengkap dengan kolam-kolamnya. Namanya Pak Ustadz, cari sendiri. Inilah tanah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Karena tanah wakaf tak bisa dihibahkan, tak bisa dijual belikan, tak bisa diwariskan. Adapun orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang ada di Gumawang, yang tanahnya luas, begitu dia mati meninggal dunia, diambil anak, diambil cucu, diambil istri, diambil suami, istrinya diambil lagi oleh bronis, brondong manis. Akhirnya kau hanya menjadi santapan cacing tanah. Mobil dibawa ke kantor Samsat, balik nama. Kenapa namanya diganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah dibawa ke akte notaris,
ganti nama, bawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Kenapa? Karena petugas pajak tidak akan mengutip pajak ke liang lahat. Kita hanya sekedar cerita. Ada juga orang mewakafkan tanah. Pak Ustadz Somad, saya terkesan dengan ceramah Ustadz. Itu tanah semua saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa? Entah. Gimana mewakafkan tanah tak jelas pemiliknya? Tapi ini Masya Allah tabarakallah, tanahnya cantik, strategis, gambarnya bagus. Peletakan batu pertamanya sudah diletakkan Pak Gubernur, dan saya sudah ceramah di mana-mana untuk peletakan batu pertama masjid pesantren. Jangan undang Abdul Somad. Jadi tepat betul saya tak diundang peletakan batu pertama, karena beberapa peletakan batu pertama yang saya letakkan tak bertambah-tambah batunya, belumut batunya. Tapi begitu diletakkan oleh orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, dengan tanda tanganmu kau tolong agama Allah. Pejabat tak perlu menggelegar berkhutbah, pejabat tak perlu ceramah, dia cukup dengan tanda tangannya, maka itulah yang akan menjadi amal jariah. Betul? Jabatan tak lama, hanya 2 periode kalau tak datang KPK. Jabatan tak lama, hanya 10 tahun, tapi kalau dipakai untuk menolong agama Allah, kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Masjid At-Taqwa Gumawang jadi saksi bahwa sampai hari kiamat masjid ini tetap ada orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, itikaf, duha, anak-anak pagi mengaji. Beruntung siapa yang mewakafkan tanah, beruntung siapa yang mewakafkan semen, batu bata. Kalau mau dicari kurangnya masjid ini, tak ada. Apanya yang mau dicari kurangnya? Kaligrafinya mantap, kubahnya mantap, awannya dekat, lampu cantik, sayangnya tak hidup aja. Udah terang benderang, tak usah dihidupkan, mubazir. Orang mubazir saudara setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang perlu kita bantu? Masjidnya sudah selesai, rumah sakitnya cantik, SMK-nya ada, SDIT-nya ada. Masih terbentang tanah 13,5 hektar, masih ada kesempatan untuk menyumbang. 5 tahun dikasih waktu. Yang bisa mengasih batu bata, kirim batu bata. Tak bisa batu bata, agak kecil sedikit, batu kerikil. Batu kerikil tak juga bisa. Pasir tak juga bisa. Semen, debu tak juga bisa. Mati aja lah. Tak ada guna kau hidup. Buat semak Sumatera Selatan ni aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau jadi pesantren yang 13,5 hektar dengan gedungnya yang indah, saya waktu menengok gambar ditampilkan tadi, tak bisa berkata apa-apa, macam menengok kucing Anggora. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini berita harus di-share. Anak-anak muda yang punya vlog, buat vlog. Yang punya channel, buat channel. Ceramah Abdul Somad nampaknya memang di Gumawang, tapi ditonton orang dari Sabang sampai Papua. Kenapa? Akan disiarkan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin madal Mustafa
sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kotak itu tadi salah. Kenapa ke sana? Ke sini dulu karena ikan-ikan besar di sini. Sebarkan keliling. Ibu-ibu yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya anting, yang punya subang, jangan cincin gelang anting banyak-banyak. Nanti kalau ibu mati diambil bapak untuk modal kawin lagi. Betul apa tidak, Pak? Tengok Bu, mengaku mereka punya perhiasan tak apa-apa. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak, nampaknya makan tuan senjata ini. Yang bertugas sebagai infak untuk menjalankan tugasnya, kami mohon keikhlasan dari hadirin jamaah sekalian untuk sedekah untuk pembangunan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran At-Taqwa. Sekali lagi kami sampaikan presidennya kepada hadirin umat jamaah. Saya ceramah tidak duduk di atas kursi ini karena kalau lama-lama saya duduk ini rasanya macam Fir'aun. Itulah maka saya tegak berdiri. Tak sopan ada orang tua di bawah, ada Pak Bupati, ada Bapak anggota dewan, ada Habib, ada Ustadz. Jadi saya berdiri ini merasa anak TK sedang latihan ceramah. Tuh kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu tak ceramah di kursi? Tapi saya tidak menyalahkan para habaib tuan guru yang di kursi. Saya pun nanti sampai masanya ada juga masa di kursi. Yang penting niat kita baik, husnuzon, semuanya baik insyaallah, amin. Yang ngasih 2.000 kita husnuzon, mungkin utangnya banyak. Yang ngasih 100.000 kita husnuzon, mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Ini mohon maaf semua sorban ini resmi kan? Takutnya ada yang tak resmi. Ustadz Somad ini suuzon saja. Bapak ibu, masya Allah, ibu-ibu semuanya, walaupun kecil, tapi kalau kita beramai-ramai, mana yang lebih baik? 1 ekor ikan paus atau ikan teri tapi 1 kontainer? Bagus ikan teri banyak. Karena kalau paus mati 1 selesai. Tapi kalau ikan teri melimpah ruah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada anak belum tentu bisa membantu. Iya kalau anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Orang yang bersedekah itu nanti di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini saya ceramah, ada atapnya, ada mimbarnya, ada kubahnya, tapi nanti di padang mahsyar tak ada atap. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung tercabut. Kalau gunung tercabut, apalagi atap masjid. Kalau gunung tercabut, apalagi rumah. Di mana kita bernaung? Kita bernaung di bawah sedekah. Jadi Pak Haji yang mewakafkan tanah 13,5 hektar, itu naungannya itu macam flyover nanti di akhirat. Adapun yang mengasih duit 5.000 itu macam koran bekas lah. Ustadz Somad ini menyepelekan sedekah. Jangan berkecil hati. Yang bersedekah 2.000 perak pun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi tetap dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang 2.000 itu apa? Ongkos masuk WC buang air kecil. Nah, itu dulu. Nah, jadi yang ngasih 2.000 masuk surga juga, cuman agak-agak dekat WC sedikit. Tapi kalau jamaah yang mengaji, dia paham mana ada WC di surga. Di surga itu orang tidak buang air besar, tak buang air kecil. Jadi ustadz pun tak selamanya juga
cakapnya itu bisa dipegang, Ustaz Somad diluruskan kalau dia salah, maka jamaah ini semuanya akan masuk surga Jannatul Firdaus. Siapa yang mengatakan kita masuk surga? Nabi, bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya? Terserah, kalau tak percaya masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid At-Taqwa sudah selesai. Kaligrafi, tiangnya, AC-nya, kipasnya, lampunya, karpetnya sudah selesai semua. Tapi masih ada 13,5 hektar lagi. Pembina-pembina ini tak bisa tidur lelap. 13,5 hektar. Orang Islam tidak bisa nyaman pikirannya sebelum terwujud ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah nanti di akhir acara dihitung duit ini semua, walaupun tak sempat menghitungnya karena nampaknya duit ini banyak betul. Nanti tetap dilaporkan oleh panitia hasil perolehan dari uang sorban dan kotak tablik akbar berjumlah hampir 3 miliar rupiah. Amin. Awas kalau tak sampai. Tapi nampaknya masyarakat Gumawang, dia tidak semuanya ngasih duit cash. Kenapa? Karena mereka langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Ada. Saya sebetulnya mau nengok foto saya dengan Habib Mahdi aja. Gaya saya aja mau nengok nomor rekening. Nomor rekening, jangan lupa catat nomor rekening. Ada nomor rekeningnya Pak Pembina di depan. Tengok nomor rekening. Kalau ada saya umumkan sekarang. Begitu diumumkan kepada seluruh jamaah dimanapun berada, saudara-saudaraku orang-orang Sumatera Selatan, orang Palembang, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat di Jeddah, di Saudi Arabia. Ini sekarang sedang pembangunan pesantren menjadi kekal abadi. Kalian yang kaya bukan karena rumah kalian besar, bukan karena mobil mewah, tapi kalau kalian mampu, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mereka pun langsung mengambil HP, langsung dicatatnya Bank Syariah Indonesia, Bank Sumsel Syariah, langsung ditulisnya, langsung dikirimnya. Setelah itu dia pun menangis, habis tisu, menangis. Ditanya sama istrinya, abang haru bang? Abang bukan terharu dek. Terus salah ketik. Rencana mau ngasih 100.000, terpencet nolnya 6 kali. Tuh terkirim. Itulah judul lagu Putus Tak Bisa Disambung. Mau diminta balik tak bisa, ditelepon ke BSI Bank Sumsel Syariah, mohon maaf Bapak, tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya menyesal dia. Ketika dia mati menghadap Allah, duitnya di bank ada 10 miliar, yang dikirimnya 1 juta, yang dibawanya mati yang 10 miliar, apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi. Ada orang kaya Sumatera Selatan, tak tahu entah di mana, duitnya di bank 10 miliar, yang dikirimnya 1 juta, itu pun karena salah pencet, mati dia. Yang dibawanya mati menghadap Allah, yang dilihatnya di akhirat, yang mengalir sebagai amal jariah, yang 10 miliar atau yang 1 juta. Serahkanlah dompet beserta isi dan kartu-kartu kreditnya sekalian. Kalau mau menghadap Allah, yakin tak kita ini akan mati? Kalau sudah mati, yakin tak kita ini akan dimakan cacing tanah? Kalau sudah dimakan cacing tanah, yakinkah bahwa kita tak akan balik lagi ke dunia? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Bank Sumsel Syariah 80 509 002072. Banyak betul kosongnya nih. Kirimkan pembangunan pesantren Yayasan Masjid At-Taqwa Gumawang, Bank Sumsel Syariah 80 509 0020
072 sebelum malaikat maut datang. Kalau sudah datang malaikat maut, ketika itu mayat-mayat ditanya Allah Ta'ala, ayatnya ada dalam Al-Quran, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Menyaut mayat nih. Hai mayat-mayat, apa kata mayat? Ada diceritakan dalam Quran. Kata mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah kami hidup walaupun qarib, sekejap saja. Jadi nanti kita bisa hidup sekejap. Hidup setelah mati itu lama di akhirat, tapi orang mati itu mau minta hidup walaupun sekejap. Tapi bisakah hidup? Tidak. Ketika itu apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku bisa hidup sekejap, semenit, sedetik, fa as-saddaqa, aku mau bersodakoh. Solawat kata dia. Solawat bagus, karena solawat itulah rezeki kita datang insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, menyala semua handphone ibu-ibu. Streaming nampaknya ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Asal sehat bapak, sehat ibu, sehatlah saya. Tadi kalau dipeturutkan rasanya tak sanggup ceramah ini. Paling-paling ini nampaknya kultum ini. Begitu melihat jamaah ramai, ada doa yang tersungging di bibirmu. Kalau senyum biasa, tapi ini doa. Apa doa jamaah ini? Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke Gumawang sekali ini aja ya Allah. Sesudah ini mau matilah dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata badan kita sehat bukan karena 4 sehat 5 sempurna, tapi karena ada doa orang lain. Tapi ada orang yang mendoakan kita tanpa menyebut nama kita. Mana dia? Nih orang yang berdoa di masjid ini, tanahnya diwakafkan orang. Berdoa di masjid ini, kipas anginnya wakaf orang. Berdoa di masjid ini, atapnya wakaf orang, tanpa menyebut namanya, mengalir pahalanya. Tidak selamanya ada orang ingat dengan nama kita. Ila hadrati ruh fulan, ila arwahi fulan, ila almarhum fulan. Tapi kalau wakaf, mengalir sampai hari kiamat. Makanya orang-orang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dipikirkannya apa yang mengalir sesudah mati. Mimdate mata ya bawati, mampus, meninggal dunia, tinggal semuanya, mata terpejam, dipicingkan orang, memejamkan kelopak mata pun kita tak sanggup. Datang orang memejamkan biji mata kita. Anak menelpon Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ayahku mati jam 12 tadi malam. Terus sampai subuh nih matanya tak tertutup. Tolong Ustadz datang ke rumah. Untuk apa? Menutup. Padahal perbuatan yang paling ringan bukan mengayunkan tangan. Perbuatan paling ringan bukan melangkahkan kaki. Perbuatan paling ringan bukan menggerakkan lidah. Perbuatan paling ringan mengedipkan mata. Macam barongsai pula. Tapi sampai masanya mengedipkan mata pun tak bisa, dipejamkan orang
lain. Makanya kalau ada suami ibu yang tak sembahyang, besok subuh, gini kan mukanya. Aku belum mati, geladi kotor bang. Mudah-mudahan suami-suami taubat. Ini ibu-ibu yang datang ini pasti suaminya baik-baik semua. Karena kalau tak baik, tak mungkin diizinkannya datang ke Masjid At-Taqwa. Betul? Bang, aku mau dengar ceramah Masjid At-Taqwa Gumawang. Pergilah. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah ke sana. Abang tak ikut. Abang masih ada jadwal gaplek 3 set lagi malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dididik di masjid. Allah bisa karena biasa. Apa kata orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Telonjak-lonjak dia dalam masjid, lari-lari di masjid, lompat-lompat di masjid. Di Masjid At-Taqwa masih ada anak yang lari-lari, lompat-lompat. Oh, itu ada anak kecil. Pecinya sama pula macam peci saya. Itu ada anak kecil. Itu pecinya peci petinju MMC Rusia. Masya Allah. Kalau ada anak kecil menjerit-jerit tarawih, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Datang orang tua yang tak tahan, pergi balik. Aku menengok kau ni naik darah tinggi ku, balik, balik, balik. Padahal anak nilai yang akan menjadi imam 20 tahun akan datang. Inilah yang akan menjadi ketua masjid. Ini akan menjadi pembina yayasan. Mereka ini yang akan pelanjut. Kita khawatir kalau masjid diisi orang tua semua. Memang tenang, tak ada suara ribut. Hanya batuk-batuk panjang aja. Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung balik kumat darah tinggi mati langsung. Malaikat maut kalau datang mencabut nyawa tak menengok akte kelahiran, betul? Tak menengok tua dan muda, betul? Saya ini sudah berapa banyak jamaah yang curiga. Ustadz, jangan banyak betul jadwal ceramah. Saya tengok Ustadz ini tak sampai hari Jumat nih, kata dia. Buktinya sampai malam Sabtu masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau aku mati malam ini, maka jadikanlah kematianku ini berhenti dari buat dosa. Diaminkan orang ini pula. Maksud saya tadi mau mengetes kira-kira jamaah ini sayang tak sama aku ya. Kalau aku mati malam ini, jadikanlah kematianku itu berhenti dari buat dosa. Tapi kalau aku hidup besok pagi, jadikanlah kehidupanku itu bertambah amal soleh. Bapak-bapak pejabat kita bertambah umurnya, bertambah amal solehnya. Datang orang bawa proposal masjid, selesai. Datang orang bawa proposal MDA, selesai. Orang-orang kaya, duitnya banyak, minta bantuan orang rumah tahfiz Quran, anak yatim gratis. Saya mau setelah ceramah Ustaz Somad di Gumawang, besok beramai-ramai jamaah datang ke panti asuhan, ke panti jompo, menanyakan berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, mana pengurus masjid, berapa karpet yang belum terlunaskan, ini berapa papan tulis yang rusak, berapa whiteboard yang lapuk, berapa kursi yang patah. Bapak mau bantu? Enggak, saya sedang mendata aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati, kata Nabi, yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kalau kita mati, apakah harta kita ikut? Ikut sampai pelataran parkir. Mobil mewah ikut mengantar sampai ke parkir TPU, Taman Pemakaman Umum. Yang kedua, ahluhu, bini. Apakah ibu mau ikut masuk ke liang lahat? Tengok. Yang katanya selama ini kaulah bulan, kaulah bintang,
Abang jangan pergi lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Tapi malam ini di masjid, malam 21 Ramadan, mereka berkata jujur bahwa mereka tak mau masuk ke liang lahat. Harta bapak jadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi nanti pulang pas mau tidur malam, betul juga kata Ustaz. Habislah biniku nih diambil mantannya. Yang kekal abadi hanyalah amal apa pula amal somat. La illallah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu namanya sholawat burdah, ditulis oleh Imam Al-Busiri. Makamnya di pantai Alexandria, 200 kilo dari Mesir, dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti sama ke Mesir. Kita singgah di Alexandria melihat makam Imam Al-Busiri, mampir ke Kairo ke makam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Habis itu kita pergi ke tepi sungai Nil menjenguk saudara sepupu lama Fir'aun. Terbujur kaku dia di dalam kotak kaca. Saya mau jumpa Fir'aun, naik ke atas, jumpa security. What do you want? I want to meet Fir'aun. Langsung bergetar jantung saya waktu dibilangnya mau jumpa Fir'aun. Kenapa? Tiketnya mahal guys. Masuk pertama nengok patung-patung, nengok piramid-piramid. Ternyata mau jumpa Fir'aun, walaupun sudah mati, kering, tempatnya di atas. Naik ke atas, waktu mau dinyalakan kamera, langsung kata penjaganya, forbidden, tak boleh, no camera, tidak boleh ambil kamera. Saya pun menengok dia dari tepi kaca akuarium panjang. Saya tengok hidungnya, mancung juga. Tak berbaju, tak bercelana, pakai anduk aja, dari pusat sampai ke lutut. Makanya kalau ada tetangga suka keluar pakai anduk, berarti anduk. Rambutnya macam rambut jagung, merah. Kulitnya saya perhatikan macam ikan asap, macam ikan salai. Tinggal menyiapkan daun ubi tumbuk saja sama kelapa santan. Jadi gulai Fir'aun. Mana kehebatan masa lalu? Ketika itu saking sombongnya Fir'aun, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu. Matinya mengerikan. Bagaimana matinya Fir'aun? Falamma adrakahul gharaqu, masuk air asin laut merah ke dalam mulutnya, lalu tercekik, tersedak, mati. Siapa yang mau merasakan sakitnya Fir'aun, pulang dari sini ambil garam 1 bungkus, aduk ke air, masukkan ke dalam, rasakan sensasinya. Makanya ketika digali kubur-kubur batu, banyak mumi. Makanya anak kita manggil
Kalau anak saya manggil emak saya dulu manggil oma, oma, mama. Ini panggil mami, mumi, mumi. Mumi itu Fir'aun kering. Lalu kemudian banyak mumi. Ada mumi Tutankhamun, ada mumi Nefertiti, ada mumi Cleopatra. Lalu bagaimana mereka bisa membedakan bahwa mumi ini yang tenggelam bersama Nabi Musa, mengejar Nabi Musa? Kenapa mumi ini? Ternyata setelah dibedah paru-parunya, di dalam paru-parunya ada garam. Kenapa bisa masuk garam ke paru-paru? Kita kalau minum sambil ngobrol, air tak mungkin masuk ke paru-paru. Kita pasti tersedak, tersedak. Tapi karena dia mati tenggelamnya di dalam laut, masuk garam itu ke dalam paru-parunya. Kata Maurice Bucaille, inilah bukti bahwa dia yang tenggelam mengejar Nabi Musa. Kenapa? Karena ada garam di dalam paru-parunya. Matinya mengerikan. Orang-orang hebat itu matinya mengerikan. Ada orang 400 tahun mengaku sebagai Tuhan, namanya Namrus. Matinya macam mana? Diambilnya palu, dipukulnya kepalanya, tak juga mati. Diantukkannya ke tiang, baru mati. Apa yang terjadi? Datang nyamuk, masuk ke otaknya, sakit, dipukul tak mati. Ambil martil tak mati, pukulkannya ke tiang, mati. Matinya orang-orang sombong itu tidak enak semuanya. Ada yang mati digigit nyamuk, ada yang mati tersedak air laut. Coba kalau matinya, gimana mati Fir'aun? Disambar petir, keren kan? Gimana kemarin anak muda yang mabuk-mabuk itu matinya? Dia ngebut, tabraknya tiang listrik, udah mati, setengah mati. Kita mau mati, Allahumma khtim lana bihusnil. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa halwa. Sudah lama saya ceramah, baru inilah mikrofonnya 2. Saya pun ngikut aja, entah apalah guna mikrofon ini 2. Kenapa dipasang 2 nih Pak protokol? Oh, Masya Allah. Ternyata ada faktor intern dan ekstern. Jadi yang membuat manusia ini jahat apa? Satu dari intern di dalam, satu dari ekstern di luar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu namanya hawa nafsu. Sedangkan yang di luar itu namanya setan. Setan itu datang dari 2 kalangan. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Yang jin tak nampak, yang nas nampak. Kau mau kemana? Aku mau bersedekah. Berapa? 2 juta. Untuk apa? Untuk pesantren 13 hektar setengah. 2 juta? Bagus, beli handphone baru mau hari raya. Berarti itu saya. Kalau yang berbisik itu setan dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah berubah dia jadi debu, selesai. Tapi kalau yang jenis yang tadi itu, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati hawa nafsu. Handphone baru, mobil baru, rumah baru, kamera baru. Cukup, ibu jangan khawatir, tenang, tak akan saya lanjutkan ke sana. Begitulah manusia ini. Makanya di bulan puasa kita diingatkan tentang hawa nafsu. Jam 2 siang rasanya semua air laut yang ada di Sungai Musi mau kita minum. Rasanya semua air di dunia ini. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya di bulan puasa ini semua azan mirip azan maghrib.
Begitu masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir korma, mana cendol cincau, mana es doger, es teler, es bandung. Apa kata istrinya? Tengoklah nih Bang Mubazir. Iya memang betul, inilah hawa nafsu abang nih dek. Besok jam 6 diulang juga lagi. Memang manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa tentang hakikat hawa nafsu. Jamaah, kita kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5. Kok kenapa semangat betul nampak? Aku udah buka ganjil. 3 biji kurma, 3 kotak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau menunggu sempurna sampai mati tak akan pernah sedekah. Kau dah jadi transfer sedekah ke rekening pembangunan pesantren. Anakku masih sekolah. Anak kau kan tak sekolah lagi, kuliah biayanya besar. Anak kau kan tak kuliah lagi, biaya untuk nikah dia. Anak kau kan udah nikah, cucu pula mau lahir. Sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan. Ibu kalau mau masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. 1 hari segenggam, 1 bulan berarti, tengok bulan berapa. Kalau Februari 28, ambil sedekahkan. Kalau ditunggu jadi orang kaya, ternyata orang kaya pun juga merasa miskin. Kok kaya, rumah kau besar, mobil kau mewah. Mohon maaf, mobil ini kredit, mobil ini kredit, rumah ini 3M, 3 miliar, 3 kali minjam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya ceramah Ustaz Somad ini kok nyindir saya semua ya. Aku tak tahu tentang keadaan saudaraku yang ada di Gumawang, tapi kulihat dari tatapan matanya mereka adalah orang-orang soleh-soleh semua. Dari senyumannya nampak cerah, wajah cerah. Kalau orang yang hatinya tak senang itu, doanya mungkin sama macam anak muda, anak lajang, sama-sama berkawan, satu kelas, satu kampus, yang satu nikah, yang satu belum. Doanya lain. Barakallahu lakum. Kau kan satu kampus sama dia kan? Iya. Kenapa dia udah nikah, kok belum? Iyalah dia pakai pelet. Kau sama kerja sama dia kan? Iya. Sama-sama PNS kan? Iya. Sama-sama lulus kan? Iya. Dia kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa duitnya lebih banyak? Kenapa dia bangun masjid bisa? Iyalah dia ternaknya banyak. Ternak kambing? Enggak, ternak tuyul. Kita selalu menuduh orang yang macam-macam. Tapi sahabatku yang ada di Gumawang ini semuanya baik-baik insya Allah. Ada beberapa yang tak baik tapi udah meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah manusia yang tak baik? Abdul Somad tak baik. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara protokol dengan Pak Bupati dengan Abdul Somad kan 3 yang naik ke atas nih tadi. Abdul Somad ini yang paling banyak cakapnya, berarti paling banyak salahnya. Makanya cakap Abdul Somad tak pernah banyak, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang pas jam 10. Hebatnya Masjid At-Taqwa Gumawang, jam diletakkan di sana supaya Ustadz tak perlu menengok jam. Makanya dari tadi, oh patutlah Ustadz Somad dari tadi menengok ke sana. Yang ku tengok tuh jam, bukan anak gadis. Saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas lagi, tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga saya ceramah, macam-macam pengalaman ceramah ini. Dipasang mereka jam, rupanya baterainya habis. Ada pula jam dipasang di samping. Akhirnya khotib pun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kalau pasang sana kan bagus. Masjidnya ada mimbarnya. Mana? Kenapa tak ada?
Ada di dalam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Inilah orang-orang yang insya Allah nanti ketika di akhirat dimasukkan ke surga bersama jamaah orang baik-baik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu masuk surga beramai-ramai. Orang Gumawang ketika dia masuk surga tak mau sendirian. Ditanyanya malaikat, malaikat kawanku mana? Kawan kau transit, dia obok-obok di neraka jahanam. Kenapa dia tak di sini? Kenapa orang Gumawang tak mau masuk surga sendirian? Enggak ada lo, enggak rame, beb. Begitulah mereka. Begitu orang Gumawang masuk surga, yang pertama ditanyanya kepada malaikat adalah, Ustadz Somad mano? Malaikat, wis pirang-pirang dino iki Ustadz Somad wis mlebu apa urung? Kata malaikat, Ustadz Somad ngenteni sampean nang ruang VVIP. Wis 3 dino. Insyaallah sing melu acara iki kabeh mlebu nang surga. Insyaallah, tabarakallah. Saya ngetes saja, masih bisa tak orang di bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau orang Melayu, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Bugis, mau orang Makassar, mau orang Banjar, mau orang Papua, dalam Islam tak dipandang rupa dan warna kulit. Kalau yang dilihat otot, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat ganteng, saya mungkin tak masuk surga. Tapi karena yang dilihat itu adalah hati. Abang kenapa mau meminang aku? Aku tak melihat wajah deh, yang kulihat hatimu. Bohong. Kalau memang kau tulus cinta, jatuh cintalah sama nenek-nenek. Mesti ada keseimbangan antara zahir dan batin. Jangan besok sholat tarawih, mata belum lagi gosok mata, tai mata sebesar bakso, besar pentolan. Pas ditanya, kau tak mandi tadi sebelum sholat tarawih? Allah hanya melihat hati kita. Innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Maka jaga keindahan kota kita, jaga keindahan masjid kita, jaga keindahan bentuk fisik. Tapi jangan habiskan semuanya untuk keindahan fisik. Karena sekarang banyak manusia ini sibuk dengan fisik. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai ketiak hitam, sampai rambut takut gugur ketombe, sampai kaki retak-retak, selalu khawatir dengan fisik. Padahal nanti yang akan menolong di hadapan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya bersih, tak ada hasad, tak ada dengki. Ustaz Abdul Somad itu di atas karpet, karpetnya di atas pentas, di atas pentas ada kursi lagi. Aku bukan yang paling tinggi, karena di atas aku masih ada yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit. Yang rendah itu langit-langit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jamaah ini bisa datang hadir? Karena mereka merasa rendah hati. Abdul Somad yang di atas, yang dimuliakan dengan makanan, minuman, kursi, karpet, lengkap dengan pejabat, pembina yayasan Habib. Belum tentu Abdul Somad masuk surga karena amalnya. Boleh jadi yang di balik-balik jendela itu lebih dulu masuk surga. Keluar pula dia dari jendela. Boleh jadi yang di balik-balik pintu itu lebih dulu masuk surga. Kalau kalian di sana berdiri, saudaraku, jangan berkecil hati, karena aku pun berdiri juga dari tadi. Anggaplah kita ini murid yang sama-sama terlambat masuk kelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berpisah, karena setelah ini kami akan langsung menuju kemana kita Habib Mahdi habis ini? Ada nyawa-nyawanya itu? Kurungan nyawa.
Lalu kemudian besok baru kami bertolak ke Palembang. Lalu kemudian Ahad pagi barulah saya pulang ke Pekanbaru. Nampaknya kita berpisah, tapi kita tetap selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad, tak usah banyak-banyak doanya, satu aja, matikan Abdul Somad husnul khatimah. Semua saya udah tes 3 kali, pas cerita saya mati, jamaah semangat terus. Baguslah, berarti ingat dia kalau saya mati nanti. Berapa banyak kawan kita mati tak lagi dikenal. Mudah-mudahan jamaah masih ingat untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah dibacanya, kirimnya sampai sedekah dia Ramadan, dikasihnya empek-empek kapal selam, dikasihnya ke jamaah. Untuk ayah kami, emak kami, abang kami, akak kami, adik kami, dan ustadz kami yang dulu pernah datang, Abdul Somad, menetes juga pahalanya 2-3 tetes. Itulah yang mau kita harapkan mati ini. Apa lagi mau kita harapkan? Mobil, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Habis diambil orang. Apa yang mau kita bawa mati ini? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. 2 tuh cuman iman dan amal soleh. Iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Kenapa kita berpuasa sampai sebulan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Tarawih, amal soleh. Witir, amal soleh. Tadarus, amal soleh. Pengajian, amal soleh. Tidur, amal soleh. Dengan syarat baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, mau dia tertidur kadang. Tapi dari tadi saya ceramah, saya tengok ke ujung, tak ada jamaahnya yang tertidur. Hebat. Kenapa orang Sumatera Selatan ini mendengar ceramah itu semangat? Karena minum cuko. Kalau sambal belacan sama kangkung aja. Baru khotib naik ke atas mimbar, assalamualaikum. Barakallahu li walakum. Berbisik pula tuh ke kawan, kok pendek kali khutbahnya? Khutbahnya lama, kau tertidur. Jadi saya dulu ceramah itu tidak pakai jam. Awal-awal saya ceramah tak pakai jam, karena saya ceramahnya pakai patokan aja. Asal nampak saya 2 orang menguap, berhenti saya. Saya tengok ke kiri, kiri. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Lama-lama saya patok 60 menit. Kenapa? Karena manusia ingin kepastian kita. Semua manusia ini ingin kepastian. Sama seperti hubungan kita yang tak pasti ini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Bersama di Gumawang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Indahnya bertetangga dengan Habib Mahdi, bertetangga dengan Ustadz Ali, bertetangga dengan Pak Anggota Dewan, bertetangga dengan Pak Ketua DPRD, bertetangga dengan Pak Bupati, ada pula Pak Heman Deru, bertetangga dengan pembina yayasan. Kami Pak Ustadz, kalian masuk surga juga, cuman agak apa sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusri. Manusia ini rugi semuanya, tak ada pengecualian. Innal insana lafi khusrin. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng rugi berkali-kali. Illalladzina amanu wa amilus salihati. Tapi dia tidak mau, dia saja yang masuk surga. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Seandainya Al-Quran itu yang turun cuman wal asri, kata Imam Syafi'i, lakafa, cukup. Karena cukup mengamalkan surat wal asri,
tidak ada waktu yang kosong. Sama macam kita di Ramadan ini, berbuka puasa ibadah, sholat isya ibadah, tarawih ibadah, witir ibadah, tadarus ibadah, pengajian ibadah, pulang istirahat tidur ibadah, bangun tahajud ibadah, sholat sunat wudhu dulu ibadah, sholat sunat taubat ibadah, sholat sunat hajat ibadah, sholat sunat witir sudah, jangan witir lagi, tak boleh 2 kali witir dalam semalam, tahajud saja, lalu kemudian sahur ibadah. Lalu kami Pak Ustadz nggak bisa puasa. Ibu kenapa nggak bisa puasa? Hamil tua, hamil pun ibadah. Makanya nanti jangan, ini banyak ibu-ibu ini ketika ditanya, kok kemarin hamil? Iya, kok hamil lagi? Ibadah. Ya Rasulullah, ya, apakah berhubungan dengan istri itu ibadah? Kata Nabi, ibadah kau dapat pahala. Itu kan hubungan kelamin, kok dapat pahala? Idza wada'ahu fi haramin alahu wizrun. Kalau diletakkannya di yang haram, apakah dapat dosa? Ya. Maka diletakkannya dia halal, maka dia dapat pahala. Ini dalil untuk Bapak, gas terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana beda ibadah dengan tidak ibadah? Semua yang memakai nama Allah adalah ibadah. WC, bau, kotor, kencing, tapi menjadi ibadah kalau disebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makan, semua orang makan, kucing pun makan. Tapi makan kita ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanya kalau ada orang yang makan tak baca doa, berarti hebat jamaah di Gumawang nih, bisa dia menyimpulkan sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari pengajian bukan hebohnya, puncak dari pengajian bukan fotonya, puncak dari pengajian adalah doa dan amalnya. Aminkan doa yang akan dibacakan oleh Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Al-hazihin niyah, mudah-mudahan anak kita anak soleh solehah, penghafal Quran, terwujud pembangunan pesantren 13,5 hektar. Rezeki kita melimpah supaya bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, sehat walafiat supaya bisa beribadah, dapat Lailatul Qadar. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.